Satu warga di kota Gunung Sitoli dilaporkan positif COVID-19. Seorang pria di Deli Serdang membunuh ibu kandungnya karena tersinggung setelah dimarahi. Menyambut HUT Bayangkara ke-74 tahun, Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan donor darah. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 18 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 13 kasus menjadi 970 kasus positif terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP sebanyak 160 pasien dan 892 orang dalam pemantauan. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 17 Juni 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 saat ini mencapai 970 kasus positif terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 160 pasien dan 892 orang dalam pemantauan. Untuk kasus positif yang meninggal dunia berjumlah 67 orang dan yang telah dinyatakan sembuh mencapai 226 orang. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara Wiko Irwan menyampaikan penambahan 13 kasus baru ini terdiri dari 7 kasus positif di Medan, 1 kasus di Deli Serdang, 1 kasus di Pematang Siantar, 1 kasus dari luar Sumatera Utara dan 3 lainnya tanpa domisili. Dari penderita COVID positif, kabupaten kota adalah sebagai berikut: Medan sebanyak 7 orang, Deli Serdang sebanyak 1 orang, Pematang Siantar sebanyak 1 orang, dari luar Sumatera Utara sebanyak 1 orang, dan domisili yang tidak diketahui sebanyak 3 orang. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Gunung Sitoli melaporkan 1 orang warga di Gunung Sitoli positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Warga tersebut sebelumnya berasal dari Manado, datang ke kampung halamannya di Kecamatan Gunung Sitoli. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Lakomiza Rozebua saat menggelar konferensi pers di kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Lakomiza Rozebua yang juga Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Gunung Sitoli mengatakan warga dengan inisial RL dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. RL diketahui berasal dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang sengaja datang ke kampung halaman karena orang tuanya meninggal dunia. Saat tiba di Gunung Sitoli pada 11 Juni lalu, RL melakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil non-reaktif, namun dirinya berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Saat akan kembali ke Manado, RL kemudian kembali melakukan rapid test dan hasilnya reaktif, hingga kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli. Di rumah sakit tersebut, RL kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui tes uji swab dan dinyatakan positif COVID-19. Saat ini RL masih dirawat dan menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli, sementara keluarganya dinyatakan non-reaktif melalui uji rapid test. Kasus ini menjadi kasus COVID-19 pertama yang terjadi di Kepulauan Nias. Warga dihimbau untuk tenang dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang bersangkutan yang inisial RL ini sudah positif ya COVID, Pak? COVID sesuai dengan surat ke Direktur Rumah Sakit Gunung Sitoli. Disampaikan tadi oleh saudara Kepala Dinas bahwa sudah dilaksanakan rapid test tapi ya negatif semua. Tapi itu pun tetap kita harap supaya mereka isolasi di Pasca dinyatakannya 17 warga desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Simalungun positif COVID-19 dari uji swab PCR, pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan rapid test massal terhadap warga. Dari rapid test sebanyak 15 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Hal tersebut disampaikan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Simalungun JR Saragi. Pihaknya melakukan rapid test massal terhadap 200 warga desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan, Simalungun. Pasca dinyatakannya 17 warga desa tersebut positif COVID-19 dari uji swab PCR.
JR Saragi menyampaikan dari hasil rapid test, 11 warga desa dinyatakan reaktif COVID-19 dan ada 4 lainnya dari lokasi berbeda yang juga dinyatakan reaktif COVID-19. Terhadap 15 orang yang dinyatakan reaktif, selanjutnya tim gugus akan menguji spesimen mereka dari uji swab PCR dan akan menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Kita juga melakukan pemeriksaan melalui rapid test. Yang kita periksa adalah sekitar 200, kita sudah temukan 11 orang yang positif rapid test. Dan ini akan kita lanjutkan ke rumah sakit. Pemerintah Kota Sibolga bersama Kodim 211 Tapanuli Tengah terus mengimbau warga, khususnya para pedagang, untuk tetap mematuhi aturan protap COVID-19. Selain sosialisasi, pihaknya juga melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar pasar dan permukiman warga. Beginilah sosialisasi patuhi aturan protap COVID-19 yang dilakukan Pemko Sibolga bersama TNI di Pasar Impres Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan. Satu persatu pedagang dan pengunjung pasar diberikan edukasi terkait pencegahan COVID-19, khususnya 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan karena sejumlah warga masih banyak ditemukan belum mematuhi aturan tersebut. Selain sosialisasi, pihaknya juga melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar pasar dan permukiman warga. Dengan ini kami harapkan dan kami himbau, ya, sayangilah diri sendiri, keluarga dan lingkungan, ya, agar segera memeriksakan kesehatannya di puskesmas terdekat, dan kalau ada informasi yang terkait dengan ini, boleh juga langsung ke Dinas Kesehatan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan peninjauan ke sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan. Hasil peninjauan tersebut akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam persiapan menuju era kenormalan baru di Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19. Peninjauan dilakukan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama unsur Forkopimda Sumatera Utara di sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan pada Selasa lalu. Gubsu meninjau kesiapan pusat perbelanjaan dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, seperti penyediaan fasilitas mencuci tangan, wajib masker, menjaga jarak, hingga pengecekan suhu tubuh. Hasil sidak tersebut akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam persiapan menuju era kenormalan baru di Sumatera Utara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini Pemprov Sumut masih menunggu hasil kajian new normal yang dilakukan di tingkat kabupaten kota hingga 20 Juni mendatang, untuk selanjutnya dievaluasi kembali sebelum dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Kita sudah ketemu dengan pakar-pakar nih, pakar-pakar sosial budaya, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar pendidikan, kesehatan, semua kita dijumpai nih. Tadi dengan para pelaku pasar tadi itu. Nah, kita memberikan masukan semuanya. Inilah ya, COVID ini tidak tahu sampai kapan. COVID ini dijadikan bagian hidup dari kita semua. Tapi kita tak boleh di belakang COVID. Kita harus di depan COVID. Nah, inilah kami hadir ini. Pemirsa, saya akan hadir informasi mengenai seorang pria di Deli Serdang membunuh ibu kandungnya. Diduga karena tersinggung setelah dimarahi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kebakaran satu unit rumah terjadi di Jalan Aloha, Medan Labuhan pada Rabu sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran satu unit rumah semi permanen di Jalan Aloha, lingkungan 2, Kecamatan Medan Labuhan sempat membuat panik warga. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tak satupun harta benda yang bisa diselamatkan karena rumah tersebut dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Api dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga tanpa bantuan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Petugas kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang diduga karena hubungan pendek arus listrik. Seorang pria di Deli Serdang membunuh ibu kandungnya karena tersinggung setelah dimarahi oleh korban.
Pelaku H membunuh ibunya sendiri sepulang kerja dari sawah pada Selasa lalu di Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Menurut keterangan polisi, pelaku diduga membunuh orang tuanya karena tersinggung setelah ditegur ibunya. Kasus pembunuhan tersebut sempat membuat kerumunan warga di depan rumah korban. Satreskrim Polresta Deli Serdang bersama Polda Sumatera Utara telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Diduga korban meninggal karena dipukul menggunakan benda keras di bagian kepala. Menurut saksi mata, korban bernama Supartik berusia 71 tahun dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang menderita gangguan jiwa. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjung Morawa, sementara korban telah dimakamkan pada Rabu kemarin. Jadi terduga pelaku adalah anak kandung yang bernama Haris dan korban itu adalah ibu kandungnya yang bernama Pati. Jadi saat kejadian itu kurang lebih pukul 20 WIB. Memang penyebabnya karena memang fakta di lapangan itu yang sering kami apakan, kami lihat memang ini terduga pelaku itu. Seorang pria di Asahan tega membunuh istrinya dengan menggunakan senjata tajam. Usai membunuh, pelaku kemudian mencoba bunuh diri. Hanya karena alasan menolak berhubungan, seorang pria melakukan pembunuhan terhadap istrinya menggunakan senjata tajam di rumah orang tuanya. Pelaku berinisial HI, warga Desa Selama, Kecamatan Simpang 4, Asahan. Usai melakukan pembunuhan, pelaku mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya menggunakan senjata tajam. Namun upaya tersebut digagalkan pihak keluarga hingga akhirnya pelaku diserahkan ke polisi. Sementara Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menyebutkan pelaku diduga mengalami depresi setelah kembali dari Malaysia. Namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter, pelaku diketahui melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Asahan. Pelaku dijerat pasal 338 Junto 340 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara atau pidana mati. Apapun itu dari perbuatan itu, ini karena pelaku sebagai suami ini sakit hati kepada istrinya, yang mana setiap meminta hubungan badan, istrinya menolak. Sehingga pelaku merasa sakit hati. Dan pada hari Selasa itu, pelaku menghabisi korban dengan cara membunuh pakai kampak pada saat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menyita 15 kg sabu-sabu hasil penangkapan dari 3 tersangka pengedar narkoba di perbatasan Sumut, Aceh. Selain narkoba, petugas juga menyita puluhan peluru tajam dan 1 pucuk senjata api Makarov. Pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut dipaparkan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin. Dalam pemaparan, polisi menyita narkoba jenis sabu seberat 15 kg milik 3 tersangka narkoba masing-masing berinisial KR, HS, dan MY yang diamankan di perbatasan Sumatera Utara, Aceh. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya terpaksa ditembak mati polisi karena melakukan perlawanan. Selain mengamankan narkoba, petugas juga menyita puluhan peluru tajam dan 1 pucuk senjata api Makarov. Dari kasus tersebut, Polda Sumut akan berkoordinasi dengan Polda Aceh dan BNN Provinsi Aceh untuk pengembangan dan penyelidikan jaringan narkoba ketiga tersangka. Sudah memerintahkan direktur saya untuk koordinasi dengan Polda Aceh dengan bantuan BNN. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Karena TKP-nya kita perkirakan di Aceh, maka kami minta juga bantuan Polda Aceh sekaligus backup. Petugas Polsek Batuna 2 Padang Sidimpuan menggerebek 1 rumah diduga lokasi bandar narkoba. Dari rumah tersebut, polisi menyita puluhan paket sabu-sabu. Inilah video amatir milik warga yang merekam penggerebekan yang dilakukan polisi di salah satu rumah diduga bandar narkoba di Desa Purbatua, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Padang Sidimpuan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan barang bukti paket sabu-sabu yang disimpan dalam kantong plastik transparan. Selain sabu, polisi juga menyita barang bukti timbangan elektrik, alat hisap sabu, serta 3 bungkus plastik transparan. Menurut Kapolsek Batuna 2 AKP Victor Simanjuntak, penggerebekan dilakukan berdasarkan informasi warga terkait adanya transaksi narkoba di rumah tersebut. Polisi kemudian melakukan penggerebekan dan menangkap 2 orang diduga bandar narkoba beserta sejumlah barang bukti. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Satuan Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Jika terbukti bersalah, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
Penangkapan terhadap 2 orang pelaku tindak pidana narkoba diduga jenis sabu-sabu, di mana 3 hari yang lalu kami mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di desa Purbatua, Kecamatan Badak Sidempuan Tenggara, sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai sambut HUT Bayangkara ke-74 tahun. Polda Sumatera Utara menggelar kegiatan donor darah. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-74 tahun, sejumlah kegiatan donor darah dilakukan Polda Sumatera Utara beserta jajaran di Sumatera Utara. Kegiatan donor darah dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 tahun, Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti sejumlah pejabat utama Poldasu. Turut serta dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin yang dilaksanakan serentak di seluruh Polres di jajaran Polda Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, 7.400 kantong darah disumbangkan Polda Sumatera Utara kepada pihak PMI. Kegiatan donor darah sengaja dilakukan untuk memenuhi ketersediaan stok darah di PMI yang kerap mengalami kekurangan stok darah di tengah pandemi COVID-19. Aksi donor darah dilakukan sebagai rangkaian kegiatan personil polisi menyambut HUT Bayangkara ke-74 tahun yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang. Selain donor darah, Polda Sumatera Utara dan jajaran juga akan melakukan kegiatan sosial lainnya, terutama dalam penanggulangan dampak COVID-19 di masyarakat. Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-74, kita seluruh Polda Sumatera Utara sesuai instruksi Bapak Kapolri melakukan bakti sosial, yaitu memberikan donor darah. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh anggota Bayangkara Polda Sumatera Utara bisa meringankan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Mandailing Natal melakukan pemeriksaan darah kepada warga yang akan melakukan perekaman EKTP. Tindakan ini mulai diberlakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Proses pengurusan EKTP di Disduk Capil Madinah kini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Warga yang hendak mengurus kartu identitas elektronik diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, serta menjalani pemeriksaan cek darah yang dilakukan oleh petugas PMI Madinah. Pengajuan kartu identitas atau EKTP kini dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial yang disediakan di Disduk Capil setempat. Setelah data diterima dan diproses, warga kemudian dipanggil untuk datang melakukan perekaman EKTP. Pelayanan perekaman EKTP juga dibatasi untuk menghindari kerumunan massa. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Madinah, Mizjar Hasibuan, mengatakan tindakan ini diberlakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah setempat guna mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Ya, ini sudah 5 hari ini kita telah bekerjasama dengan PMI untuk mencek golongan darah. Jadi selama ini golongan darah di kolom KTP ini kan kosong. Jadi alhamdulillah dengan bersama dengan PMI masyarakat sudah tahu golongan darah. Kita beralih ke berita lain. KPU Serdang Bedagai melantik 729 anggota panitia pemungutan suara atau PPS dengan sistem daring. Pelantikan PPS ini merupakan lanjutan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang. Pelantikan 729 anggota PPS ini dilakukan dengan sistem daring di kantor kepala desa atau kelurahan masing-masing. Langkah ini dilakukan penyelenggara pilkada guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pelantikan menerapkan protokol kesehatan. Para anggota PPS yang dilantik diharuskan menggunakan masker dan menjaga jarak. Menurut Ketua KPU Serdang Bedagai Erdian Wirajaya, pelantikan anggota PPS dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan KPU RI tentang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Kami melaksanakan pelantikan PPS untuk Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai ini dengan menggunakan metode virtual, mengingat ada 243 desa dan kelurahan, kemudian dengan begitu ada 729
anggota PPS. Persatuan Raja Panjaitan Dohod Boruna Medan menyalurkan bantuan ratusan paket sembako kepada warga terdampak COVID-19 di Medan dan Deli Serdang. Selain menyalurkan bantuan, Persatuan Raja Panjaitan juga siap membantu pemerintah dalam ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 825 paket bantuan sembako disalurkan Persatuan Raja Panjaitan Dohod Boruna Medan kepada warga terdampak COVID-19 di Kota Medan dan Deli Serdang. Adapun bantuan yang diberikan berupa beras seberat 5 kg dan minyak goreng. Ketua Persatuan Raja Panjaitan Dohod Boruna Medan Pandapotan Panjaitan mengatakan pihaknya tidak hanya menyalurkan bantuan, namun mereka siap membantu pemerintah dalam hal menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Hal tersebut nantinya dapat dilakukan dengan cara menyisihkan hasil panen dari lahan pertanian dan perkebunan mereka. Ada pesan terakhir nanti ya. Sama saya. Paket ini terhadap keluarga Panjaitan sekaligus akan memberi penerangan-penerangan kepada keluarga supaya tetap akan berjalan di dalam kehidupan sesuai dengan protokol COVID yang diberikan pemerintah. Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 3 bulan di Kecamatan Luaha Gundre, Kabupaten Nias Selatan, menderita kelainan tidak memiliki lubang anus. Terbatasnya ekonomi membuat bayi tersebut belum dapat menjalani operasi lanjutan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumur edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Grisel Sorayandraha, bayi perempuan berusia 3 bulan, anak dari pasangan Sanjayandraha dan Rawati Moho, asal desa Hilimaina Molo, Kecamatan Luaha Gundre, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Meski terlihat tidak rewel, Grisel lahir dengan menderita atresia ani atau memiliki kelainan lahir tanpa lubang anus. Saat usia Grisel tepat 3 hari, ia sempat menjalani operasi di RSUD Gunung Sitoli agar ia dapat buang air besar melalui saluran pada bagian perut kiri. Terbatasnya ekonomi kedua orang tua Grisel yang hanya bekerja sebagai guru honor membuat Grisel belum dapat melanjutkan operasi lanjutan. Saat ini kedua orang tua Grisel hanya mampu membelikan keperluan alat bantu kantung kolostomi sebanyak 5 kantung seharga Rp5.000 per kantungnya untuk menjaga agar saluran pembuangan di perut kiri Grisel tetap steril. Jadi dokter bilang harus dirujuk ke Medan karena di Mustoli nggak bisa dioperasi untuk membuka lubang anusnya mengenai dana. Semoga aja ada yang bisa membantu kami, baik dari keluarga ataupun dari pihak lain. Kini bayi Grisel Sorayandraha membutuhkan bantuan dari para dermawan dan pemerintah agar Grisel dapat menjalani operasi dan dapat tumbuh seperti anak lainnya. Dari Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Daniel Simanjuntak, Metro TV.